Baik teman-teman yang sudah bergabung, diharapkan untuk menggunakan nama aslinya dan menghidupkan kamera, serta mematikan mikrofon, karena acara akan dimulai. Baik, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Komang Widya Hadi Saputra dari Program Studi Diploma 3 Manajemen Aset 2019 akan menjadi moderator pada acara kelas Kominfo kali ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar acara kali ini dapat dilaksanakan dengan baik. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa peraturan yang harus ditaati dengan harap peserta dapat mematuhi hal-hal tersebut agar kegiatan kali ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama, peserta diharapkan memasuki room Zoom tepat waktu. Kedua, menggunakan nama asli saat bergabung di room Zoom. Ketiga, diusahakan untuk menyalakan kamera. Keempat, menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Kelima, berpakaian sopan dan rapi. Keenam, bila peserta ingin bertanya, bisa langsung menulis keyword tanya di kolom chat, lalu menyalakan mikrofon setelah dipersilakan oleh panitia. Dan yang ketujuh, peserta diharapkan untuk memakai virtual background yang dapat diakses di bit.ly/kelas-kominfo-himamanq, serta peserta dilarang menggunakan kata-kata sara selama kelas berlangsung dan dilarang menyebarluaskan link Zoom kepada siapapun. Acara selanjutnya akan ada kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Keuangan, Kak Aan Trifatiar. Untuk Kak Aan, saya persilakan. Cek suara saya terdengar nggak? Sudah Kak, sudah terdengar. Mohon maaf juga ya, nggak bisa menyalakan kamera karena terhalang kondisi saat ini. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih pada
rekan-rekan panitia semuanya yang sudah mempersiapkan acara ini dengan luar biasa. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada peserta Kominfo-Class pada tahun ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam Kominfo-Class ini diharapkan semua peserta dapat memperhatikan, dapat mendapatkan ilmu yang nantinya dapat berguna untuk teman-teman semuanya. Dan semoga itu dapat dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Lalu yang kedua, saya mengharapkan juga para teman-teman panitia dapat mendengarkan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin sehingga jalannya acara dapat dikendalikan, dapat output yang seharusnya dicapai dari teman-teman panitia dan peserta dapat. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk semua peserta dan panitia, semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak An atas sambutan hangatnya. Sekarang langsung saja kita sambut narasumber sekaligus pemateri kita kali ini, Kak Hafiz Muhammad Rashid. Halo Kak, selamat siang. Cek. Halo, selamat siang. Oke teman-teman, sekedar info nih, Kak Hafiz ini merupakan lulusan D1 Bea Cukai PKN STAN tahun 2017 yang kini bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kakak ini juga sekarang menjadi ilustrator akun Instagram Bea Cukai RI. Nah, kalian udah tahu kan gimana kerennya akun Instagram Bea Cukai RI? Kalau belum nih, kalian wajib uninstall karena keren banget ya pokoknya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, sebelum kita masuk ke inti acara, mungkin kita bisa bincang-bincang sedikit dulu ya Kak. Ya, boleh. Oke, kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa ya Kak kalau boleh tahu? Karena mengingat dulu kan kita masih offline nih, sedangkan sekarang semua harus serba work from home. Mungkin ada perbedaan signifikan yang terjadi di aktivitas Kakak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kesibukannya tetap sama, reguler kayak biasanya. Tetap nyiapin konten sosmed, khususnya Instagram sama Twitter sih. Bedanya cuma kalau dulu brainstormingnya sih bedanya. Kalau dulu bisa langsung ke kantor, bisa langsung ketemu gitu. Kalau sekarang bisa lewat Zoom atau Google Meet seperti itu. Berarti emang dari media kerja itu udah beda banget ya Kak, dulu offline, sekarang online. Iya, beda banget. Oh ya Kak, ngomong-ngomong, aku pengen tahu nih, alasan Kakak tertarik menekuni bidang desain dan ilustrasi. Karena kayak apa ya, apa sumber awal yang bisa memercik jiwa desain dan seni Kakak? Oke. Kenapa minat sama desain sama ilustrasi? Soalnya dulu waktu kuliah tuh biasa aja saya orangnya, nggak terlalu pintar-pintar amat, jadi nggak terlalu menekuni di bidang yang kepabeanan dan cukai, saya malah menekuni yang desain. Tapi tetap itu sih, cuma otodidak aja sih sebenarnya. Terus kemudian kebetulan penempatannya di Humas, di publikasi 2, jadi sering ngurus sosmed, jadi mau nggak mau harus tetap belajar terus tentang desain sama ilustrasi. Berarti emang udah passionnya Kakak dari dulu ya, kayak makanya udah terjun di dunia desain dan ilustrasi. Yeah. Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih, pasti kebanyakan orang di sini pengen tahu nih atau kepo sama background Kakak nih, dulunya kan di jurusan kepabeanan cukai ya, belajar teknisi bea dan cukai. Nah, kenapa sekarang justru malah menjadi ilustrator? Mungkin ada kisahnya dulu Kak, gimana bisa sampai di penempatan Humas tuh menyesuaikan Ya, itu. Sedikit cerita ya, dulu saya lulus di 1 BC kebetulan tahun 2018. Terus kebetulan IP saya nggak bagus-bagus amat, jadi dulu kebetulan di kantor pusat kan ada kayak orientasi CBP namanya, Custom Boarding Program. Nah, itu di situ pengenalan tentang bea cukai itu seperti apa, seperti itu. Nah, di situ kebetulan ada acara
kayak nyari talent gitu Mas. Nyari talent yang bisa dalam bidang desain sama host atau reporter. Nah, kebetulan saya daftar di situ terus alhamdulillah diterima. Ada seleksinya seperti itu. Oh, berarti ada seleksinya dulu, kayak keren-keren. Semoga aku bisa kayak gitu ya. Semoga teman-teman di sini juga bisa kayak gitu ya, yang berminat nih jadi desainer dan ilustrator. Oke, pasti teman-teman di sini pasti udah nggak sabar nih belajar desain dan ilustrasi langsung nih dari ahlinya kan. Kalau begitu, langsung saja kita ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari Kak Hafiz. Untuk Kak Hafiz, saya persilakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Terima kasih sudah nyempetin hadir. Padahal ini lagi weekend ya, lagi waktu santai-santai. Udah pagi-pagi bangun, bela-belain ikutin Zoom kali ini di kelas Kominfo. Temanya ya nggak terlalu berat-berat banget sih. Temanya desain dan ilustrasi. Nah, terima kasih juga buat himpunan mahasiswa manajemen keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi acaranya pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang di rumah yang lagi kuliah online, tetap jaga kesehatan, terus tetap rajin berolahraga, sama tetap jaga protokol kesehatan, dan kita tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Itu, amin. Oke, kemudian kenalan sebentar ya. Tadi udah kenalan dikit, jadi ini kenalan di saya. Kenalin, nama saya Hafiz Muhammad Rashid, biasanya dipanggil Acid, dipanggil Hafiz juga bisa. Dulu saya lulusan D1BC 2017, angkatan 2017, kemudian ditempatkan di kantor pusat di Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Seperti itu. Sekian perkenalannya, kemudian langsung ke materi aja. Kali ini kita akan bincang-bincang santai aja, ngobrol santai tentang desain grafis dan ilustrasi. Jadi desain grafis sama ilustrasi itu merupakan dua hal yang berbeda banget, tetapi kebanyakan orang menganggapnya sama karena outputnya sama seperti itu. Kita kupas dulu yang desain grafis. Nah, desain grafis, kita kupas kata desain dulu. Nah, desain itu merupakan proses menciptakan atau membuat sesuatu, atau kerangka, atau bentuk, atau rancangan. Nah, simpelnya, waktu dulu kuliah, kita pernah kan kalau ada tugas membuat PowerPoint seperti itu, yang desainer, kalau dulu, tolong dong buatin PPT yang bagus gitu, setelah semuanya ngasih materi seperti itu kan. Nah, itu tolong dong buat desainin. Nah, desainin itu berarti kita sedang melakukan proses untuk menciptakan, membuat PowerPoint yang bagus seperti itu. Nah, untuk desain grafis sendiri, nah ada tambahan grafis nih, jadi ada tambahan visual. Jadi desain grafis itu merupakan simpelnya bentuk komunikasi visual gitu. Jadi komunikasinya itu secara visual. Nah, ini memanfaatkan grafis atau gambar sebagai media untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan. Kita sebagai desainer grafis di sini memiliki peran untuk sebagai memecahkan masalah, ya. Memecahkan masalah, mengolah suatu informasi menjadi suatu komunikasi visual seperti itu, yang dapat diterima, dapat tersampaikan pesannya kepada audiens, istilahnya seperti itu. Kemudian pindah ke ilustrasi. Ilustrasi sendiri merupakan hasil visualisasi dari suatu tulisan atau gagasan yang ada di pikiran kita, yang dituangkan dalam bentuk tertentu seperti gambar, lukisan, dan foto. Jadi ilustrasi itu tidak cuma lukisan atau gambar ya, tapi bisa juga foto. Orang-orang kebanyakan mengira duanya ini sama, padahal mereka ini berbeda banget. Kenapa berbeda? Karena simpelnya kalau desain grafis itu orangnya biasanya disebut
desainer grafis kan. Kalau ilustrasi biasanya disebut ilustrator. Nah, ilustrator itu bisa kita ibaratkan sebagai, mungkin teman-teman udah pada tahu, kalau ilustrator itu biasanya kita ibaratkan sebagai penjual kain atau pembuat kain gitu, pabriknya. Sementara desain grafis kita ibaratkan sebagai penjahit kainnya. Nah, kenapa demikian? Jadi ilustrator itu penjual kain atau pembuat kain karena dalam proses bisnis kerjanya, ilustrator itu membuat gambar dari nol hingga jadi. Nah, meskipun kainnya udah jadi kan itu masih setengah matang kan, belum bisa menjadi suatu produk desain grafis atau komunikasi visual. Jadi kita harus menambahkan teman atau menambahkan partner yang jago di bidang desain grafis. Nah, desain grafis itu si orang yang menjahitnya. Jadi kalau kain doang kan kita nggak bisa pakai kan. Jadi biar jadi pakaian, biar fit in ke badan kita atau ukurannya S, XL atau XS seperti itu, kita perlu penjahit kan biasanya. Nah, desain grafis itu orangnya sebagai penjahit dalam kasus ini. Jadi mereka tidak bisa tidak bisa sendirian gitu, tidak bisa bertumpu pada kakinya sendiri gitu kan, seperti itu. Pada konteks kasusnya, desain grafis ini biasanya memadukan antara gambar yang dari ilustrasi dengan elemen yang lain yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, elemen-elemen itu bisa dalam bentuk garis, titik, terus shape atau bentuk, tekstur, dan lain-lain. Terus balik lagi ke ilustrasi, ilustrator itu jualan utamanya cuma gambar kan, dan terkuatnya itu gambar. Jadi biasanya saya di kantor lebih banyak berperan sebagai ilustrator sih. Jadi desain grafisnya ada sendiri teman saya, seperti itu. Nah, untuk ilustrator sendiri, dia lebih berkutat pada tata letak gambar. Jadi gimana cara seorang ilustrator itu membuat komposisi gambar sehingga komposisinya itu proporsional, pas gitu, terus sama pesannya tersampaikan. Seperti itu. Misalkan kita lagi bikin orang lagi sakit demam gitu. Jadi kita gambarnya personalnya itu lagi pucat gitu, wajahnya agak abu-abu gitu kan. Terus kemudian pakai masker atau lagi gaya mimik tubuhnya itu lagi batuk atau bersin seperti itu. Nah, itu ilustrator. Dia lebih tata letak gambar. Sementara yang desain grafis itu lebih ke tata letak pada layout. Nah, ini beda hal yang sangat berbeda sekali. Soalnya tata letak layout ini dirancang oleh desain grafis agar mendapatkan suatu komunikasi visual yang interaktif antara audiens dengan desain grafisnya seperti itu. Nah, layoutnya ini kita bisa memperhatikan beberapa poin untuk desainer grafis, yaitu ada tentunya gambar yang dari ilustratornya tadi, terus kemudian bisa juga kita tambahkan font, terus label atau border, terus kemudian color correction, terus kemudian kita kasih yang tadi bentuk, shape, seperti itu. Biasanya kalau desainer grafis lebih rewel tentang color correction sih, jadi biasanya saya diomelin tentang color correction sama desainer grafis kalau kuningnya turun atau merahnya naik dikit atau opacity-nya gimana gitu. Jadi mereka lebih peka dalam hal warna seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya ilustrator sama desainer grafis itu beda ya, tapi kan di negara kita di Indonesia itu all in one gitu. Jadi sebenarnya mereka itu dua dunia yang berbeda tapi tetap saling membutuhkan gitu. Oke. Boleh next, Kak? Boleh next. Setelah ini. Maaf, oke. Tujuan. Nah, tujuannya apa sih kita belajar desain grafis sama ilustrasi? Terus kita kok butuh desainer grafis sendiri sama ilustrator sendiri, tujuannya apa sih? Kebetulan saya kan kerjanya di Bea Cukai. Itu merupakan instansi pemerintah seperti itu. Jadi
ya bea cukai itu berperan sebagai penjual gitu, penjual informasi, penjual kebijakan seperti itu. Itu berbeda sama korporasi atau orang yang menjual barang seperti itu. Kalau kita jualannya informasi baru, peraturan dan dan kebijakan-kebijakan terbaru yang sedang dibicarakan. Tujuannya kalau kita di bea cukai, kenapa belajar desain grafis sama ilustrasi? Karena kita dari unit teknis itu dapatnya dalam bentuk draft seperti ini, dalam bentuk draft panjang gitu, halaman-halaman sampai ratus sama hingga ribu kayak gitu. Jadi kalau masyarakat baca peraturan tuh basicnya kayaknya bakal males baca deh. Jadi kita lebih peringkas lagi, kita sama tim desainer grafis sama ilustrator sama admin juga itu membuat informasi yang lebih ringkas dari peraturan yang banyak itu menjadi yang lebih simpel seperti itu. Ini contohnya di kanan, dari kiri kita ubah jadi yang kanan jadi dua ya. Yang pertama registrasi email misalkan. Nah, registrasi email ini merupakan isu yang paling terkini ya, yang lagi dibicarakan istilahnya seperti itu. Kalau tiap ada keluar HP baru misalkan. Nah, ini biasanya kita transform cara registrasinya ke bentuk grafis, terus kita tambahin hal-hal menarik atau hal-hal yang dapat memicu perhatian publik seperti itu. Kemudian yang bawahnya pelintas batas juga kita gambarkan ada Dora seperti itu. Nah, kenapa ada Dora sama ada Son Goku kalau bisa dilihat? Karena dengan kita pakai Son Goku sama Dora itu berarti kita mencoba untuk merangkul fanbase-nya. Jadi kayak sekalian membuat orang untuk bertanya-tanya ini maksudnya apa sih registrasi email kok ada Goku seperti itu. Kok pelintas batas ada Dora. Nah, ini bisa dilihat di sosmednya BCRI. Mungkin nanti boleh next kan? Jadi seperti itu tujuannya. Izin boleh next. Kemudian kita akan belajar bareng tentang elemen. Jadi elemen dasar di sini baik desain grafis, terus seni rupa, elemen dasar dari ilustrasi itu tiga-tiganya sama. Nah, elemen dasarnya itu ada beberapa yang akan saya jelaskan. Next. Yang pertama, elemen dasarnya berupa garis. Nah, ini kalau di seni rupa, awalnya dari titik dulu ya. Kalau di ilustrasi sama desain grafis, langsung garis. Nah, garis ini merupakan kumpulan dari beberapa titik, nokta-nokta seperti itu, yang kemudian tersambung jadi satu. Nah, garis atau line ini fungsinya untuk di dunia desain grafis, ini sebagai memperkuat konsep atau memperkuat pernyataan terhadap sesuatu. Misalkan simpelnya kalau kita lagi nulis satu paragraf gitu, terus kemudian kita garis bawahi, nah underline itu, maka garis itu akan menjadi titik concern kita terhadap suatu paragraf itu. Jadi lebih menitik beratkan pada hal itu seperti itu. Nah, garis ini ada beberapa jenis ya. Mulai dari kecil sampai besar. Jadi kalau kita buka Adobe Illustrator, kita bisa lihat dari ukuran 1 pixel sampai 5 pixel sampai ribuan. Terus kemudian mungkin garis ini di dunia desain grafis sekarang kurang diminati sepertinya, karena untuk menunjukkan desain yang simple seperti itu, kebanyakan orang nggak pakai garis tapi pakai ukuran font ya, biasanya. Kalau biasanya Montserrat, font yang terkenal kan Montserrat biasanya. Contohnya salah satu. Ada yang Montserratin, bold, terus extra bold, kayak gitu, black, nah seperti itu. Terus garis sendiri ada beberapa macam. Ada garis yang dari garis tipis, garis yang panjang, terus garis yang titik-titik, terus ada garis yang strip yang titik-titik kayak gitu, ada yang melengkung. Fungsinya beda-beda sih. Tergantung kita mengaplikasikannya dalam dunia desain grafis itu. Bisa untuk penyekat antara dua objek, pemisahnya gitu. Terus bisa juga untuk kalau di video namanya call out. Nah, itu sebagai penunjuk.
misalkan ada gambar, terus kemudian ada motor. Nah itu penunjuknya bisa kalau menunjukkan kalau gambar itu adalah motor seperti itu. Contohnya itu namanya call out untuk memperjelas informasi tentunya. Terus kemudian bisa juga untuk border kalau untuk desain grafis. Untuk dunia ilustrasi sendiri, garis ini bisa juga sebagai line art, menjadi salah satu cabang dari ilustrasi itu sendiri. Contohnya seperti di bawah, itu logo tapi dalam bentuk line art seperti itu. Oke, bisa next ke elemen selanjutnya, yaitu bidang atau shape. Shape ini menjadi point of interest dari dunia desain grafis. Nah, bidang ini ada bermacam-macam. Basicnya biasanya ada circle, square, sama triangle. Ada 3 ini. Bisa kita rubah-rubah, bisa kita buat menjadi shape yang baru dengan cara golden ratio. Jadi golden ratio itu memisahkan antara, misalkan yang lingkaran kita pisahkan jadi setengah lingkaran gitu dengan memotongnya. Jadi kalau di Adobe Illustrator ada yang namanya Pathfinder. Nah, itu bisa diklik, terus kita bisa membuat objek-objek baru dari 3 objek dasar ini. Nah, kayak gitu. Nah, bidang ini merupakan kumpulan dari beberapa garis yang menyatu, saling tersambung kayak gitu. Saling tersambung dalam bentuknya yang berbeda-beda aja gitu. Terus bidang ini bisa juga membentuk suatu harmonisasi, bisa membentuk suatu pattern kayak gitu. Bisa next contohnya. Ini kan dari logo kan. Logonya kita bisa buat, nah seperti ini pattern. Ini merupakan elemen prinsip-prinsip dasar dari desain grafis juga, harmoni sama ritme. Nah ini dari shape tadi WBC bisa kita, ini katanya WBC ya kalau dipisah WB sama C. Nah itu bisa kita buat pattern seperti ini dalam membentuk suatu pola tertentu. Boleh next. Nah pola ini bisa juga selain shape bisa juga font. Jadi font yang banyak, beberapa kata yang ditumpuk seperti itu. Terus kemudian ada warna ya. Warna ini merupakan hal yang penting dalam dunia desain grafis maupun ilustrasi, karena warna ini dapat mempengaruhi emosi dari audiens kita. Jadi kita kalau lihat iklan-iklan makanan gitu, biasanya kan warnanya merah, oranye. Kenapa? Nah itu karena itu tujuan tertentu, pasti ada tujuannya. Terus misalkan korporasi seperti instansi atau lembaga gitu biasanya kan biru atau kuning, itu ada tujuannya. Nah itu bisa dipelajari di psikologi warna, itu matkul psikologi yang tersendiri seperti itu. Terus warna ini sangat penting juga. Kebetulan di sini contohnya di logo ya. Nah ini WBC itu majalah dari Bea Cukai sih, Warta Bea Cukai. Nah ini saya buatnya biru, soalnya kan korporasi kan. Kalau kita searching di Google, warna yang sering dipakai korporasi kan biasanya biru, kuning gitu kan. Jadi saya pilih warna biru. Kenapa nggak pink? Karena pink itu lebih ke girly gitu. Nah biasanya atasan-atasan kita juga kayak gitu, orangnya lebih memilih yang corporate kayak gitu, yang nggak yang terlalu moderat seperti itu. Boleh next ya. Setelah itu ada tekstur. Nah tekstur ini adalah elemen dari desain grafis atau ilustrasi yang bisa membuat suatu shape atau bintang itu menjadi lebih hidup seperti itu. Nah tekstur ini membuat bidangnya lebih menarik, jadi lebih kesannya hidup gitu, nggak flat seperti itu tekstur. Boleh next Kak. Tekstur ini bisa diatur di opacity-nya sih kalau di Adobe Illustrator. Boleh next. Kemudian elemen selanjutnya yang ke-6 itu ruang. Nah ruang ini akan saya bagi jadi 3. Jadi
ruang ini merupakan penggabungan dari elemen-elemen yang lalu, yang tadi menjadi satu. Nah, ruang ini bisa juga mempengaruhi suasana hati atau psikologi dari audiens itu sendiri. Jadi istilah simpelnya, biasanya kalau di kantor, kalau disuruh desain tentang sesuatu, misalkan majalah atau disuruh desain tentang, kalau ada acara biasanya cue card atau apa namanya, cue card, terus majalah atau dan lain-lain sebagainya, ini kan disuruh atasan seperti itu. Kalau kita ngasihnya dalam bentuk desainnya toh, maka biasanya atasannya nggak ngeh nih, ini bakal bagus apa enggak. Nah, itu makanya dalam kali ini bisa kita buat dalam bentuk mock-up. Nah, mock-up ini dalam contoh dari ruang itu sendiri. Jadi kita bisa ngerti ini, oh kalau udah jadi produk tuh kayak gini gitu. Jadi kelihatan lebih hidup seperti itu. Ini merupakan mock-up dari majalah yang tadi, yang Warta Bea Cukai tadi. Ada yang kiri sama kanan, edisi Oktober sama Agustus. Nah, ini selain itu ruang ada juga clear space. Nah, clear space ini bisa kita gunakan untuk membuat menjadi desain itu menjadi lebih elegan seperti itu. Jadi nggak terlalu ramai seperti itu. Kalau kita lihat di IG Bea Cukai RI ada satu bilah khusus. Nah, kita pakai feeds-nya di Bea Cukai RI kan Instagram 3x3. Feeds-nya pakai vertical line. Jadi satu line tuh bakal berisi grafis semua. Nah, grafis ini ada clear space. Kenapa ada clear space? Clear space ini sebagai namanya untuk merehatkan mata gitu. Jadi nggak terlalu penuh dengan foto-foto atau dengan grafis. Jadi memberikan ruang khusus, tapi kita kasih warna yang beda-beda seperti itu. Jadi terlihat lebih elegan, terlihat lebih nggak terlalu penuh, nggak terlalu jenuh seperti itu. Jadi clear space ini cukup berguna untuk di dunia desain grafik. Oke. Boleh next Kak ke materi berikutnya. Nah, ini contoh dari mockup yang tadi. Jadi kelihatan lebih hidup, jadi kelihatan lebih kayak ada, oh ini loh kalau udah jadi. Boleh next. Kemudian setelah grafis, sekarang ada bedah karya. Di bedah karya kali ini totally karya-karyanya bukan cuma karya saya sendiri, tapi ini teamwork gitu. Jadi ada bagian-bagiannya, ada tim admin, ada tim ilustrator, saya dan teman-teman, terus ada juga tim desain grafis, ada kurator dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan di next. Terus kemudian, boleh next ya? Ini salah satunya bedah karya. Boleh next. Boleh cerita sedikit, ini yang tadi, ini merupakan postingan saya yang pertama di Bea Cukai RI. Dulu sempat deg-degan juga, kok disuruh desain kayak gitu. Terus bingung mau bikin apa kan. Terus akhirnya disuruh bikin komik. Ini sedikit pengenalan aja. Ini komiknya Incus sama Tom, yang cowok Tom sama yang cewek Incus. Jadi custom kayak gitu kalau digabung. Seperti itu. Ini bentuk Incus sama Tom yang pertama. Boleh next. Biasanya saya diamanahi juga untuk bikin animasi. Bisa dilihat di akun BCRI yang One Piece. Itu animasi juga. Tapi frame by frame gitu sih. Terus kemudian ada juga komik peringatan hari Idul Fitri kayak gitu. Terus kemudian next. Boleh next. Nah, kalau dikelompokkan ada tiga bagian besar biasanya. Saya biasanya ngurusin medsos sama yang bukan medsos, karena saya di publikasi 2, itu ada juga yang ngurusin cetak. Nah, ini contohnya di Museum Bea Cukai, dia dilihat di Gedung Sulawesi. Biasanya kami juga sama tim di publikasi 2, publikasi 1, bikin
yang cetak seperti museum dan majalah. Selain itu juga bikin yang medsos, yang vertikal lain yang bagian kanan bisa dilihat. Nah selain itu juga kadang ngurusin sosmed pribadi. Kenapa? Karena di sosmed pribadi saya bisa explore, nggak ada brief gitu. Jadi kalau di medsos sama yang bukan medsos ini ada brief dari atasan, senior, dan tim dari admin. Kalau sosmed pribadi lebih ke free gitu. Jadi kayak escape room tersendiri kayak gitu. Boleh next kan? Terus kemudian kita bahas tentang alur kerja aja ya. Jadi alur kerjanya kalau kami sebagai tim ya, jadi kayak berantai gitu, dari hulu ke hilir. Dari awal, dari unit teknis sampai ke akhir ke audiens atau netizen istilahnya kayak gitu. Boleh next? Jadi kita bekerja sebagai teamwork. Jadi ini 5 bukan Power Ranger ya, bukan juga tim futsal. Jadi 5 ini tim bikin konten. Jadi yang saya sebutin aja dari awal, ini ada tim admin. Tim adminnya ada 2, admin yang teknis sama admin yang humanis. Kenapa ada 2? Karena adminnya itu, yang teknis itu orangnya yang tahu banget tentang masalah teknis, yang mendalami di bidang itu kayak gitu. Terus tentunya dia juga orangnya kayaknya rajin baca kayak gitu. Terus kemudian ada admin yang humanis. Admin humanis ini tugasnya bikin bahasa. Jadi kalau kita belajar yang biasanya saya dulu belajarnya kan kebabianan juga kan ada undang-undangnya kan. Itu kayak bahasanya itu kayak bahasa robot kayak gitu. Jadi admin humanis ini tugasnya menyaring bahasa yang robot tadi itu menjadi bahasa yang apa ya istilahnya, bahasa yang mudah dicerna oleh orang-orang gitu. Jadi bahasa yang lebih humanis kayak gitu. Nah, admin teknis sama humanis ini mereka berkolaborasi tentunya untuk membuat sebuah, jadi mereka mempunyai produk yang storyboard. Nah, storyboardnya itu kemudian dilempar ke bagian kanan yaitu ilustrator sama desain grafis. Nah, yang ilustrator ini kebetulan saya sama teman-teman ilustrator biasanya bikin gambar apa yang mereka apa yang mereka inginkan kayak gitu. Bisa berslide-slide atau berhalaman-halaman kayak gitu. Kemudian setelah saya proses gambarnya udah jadi, kemudian saya lempar ke desainer grafis. Nah, desainer grafis ini dia biasanya nge-layout, intinya nge-layout kayak gitu, membuat tata letak yang proper, yang gampang untuk dibaca dan gampang untuk diterima informasinya. Nah, setelah itu yang paling kanan nih, yang paling penting, itu yang bagian kurasi. Ya, kurasi ini bisa ada yang pelaksana, ada yang juga yang pejabat. Nah, kurasi ini dia yang memfilter kalau ada konten-konten yang mengandung sara atau yang lainnya, atau konten yang nggak proper, atau sesuatu yang cringe gitu. Kalau guyonan kan kadang kita kan beda-beda kan. Jadi dia mungkin dia lebih bagus guyonannya kayak gitu. Terus dia mengkoreksi apa yang udah dibikin, terus kemudian balik lagi ke ilustrator atau desain grafis, kita bikin lagi dari awal, atau pokoknya intinya kurasi itu yang merevisi seperti itu. Boleh next Kak? Oke. Oh jadi ini hal yang diperhatiin buat bikin konten. Yang pertama data ya. Data itu penting banget. Soalnya kita kami kerjanya di institusi, maka data itu penting banget. Seperti peraturan dan lain sebagainya, grafis. Terus kemudian brainstorming ini penting banget. Kita harus sering-sering diskusi. Kalau nggak diskusi, maka nggak bakal ketemu pemecah masalahnya kayak gitu. Terus kemudian biasa alat, terus storyboard ini, terus kemudian layout yang dari desainer grafis tadi. Boleh next kan? Nah, biasanya apa aja sih? Khususnya kalau Illustrator, kalau saya biasanya pakainya Procreate, bisa di-download di iOS. Terus juga setelah itu layoutnya bisa pakai Adobe Illustrator. Nah, selain Procreate ini bisa juga ada alternatif lainnya. Kalau di Windows ada Photoshop, ada Adobe Sketch, Autodesk Sketch maksudnya. Ada Pen Tool, kayak gitu, dan lain-lain sebagainya. Bahkan Paint pun bisa untuk gantiin ini. Boleh next?
Ini alur kerja yang sebenarnya biasanya pertama saya dapat orderan itu ada 3 ya. Yang pertama agenda setting, terus tertulis sama lisan. Nah, apa itu agenda setting? Biasanya kalau di kementerian kami, Kementerian Keuangan, kementerian kita, biasanya mereka mempunyai kemauan sendiri untuk membuat postingan terhadap sesuatu pada tanggal tertentu kayak gitu. Misalkan bulan ini kita lagi pandemi kan, bulan ini kita bakal post tentang program pemulihan ekonomi nasional, terus kemudian tentang NLE, National Logistic Ecosystem, tentang BLE kayak gitu. Mereka sudah mempunyai schedule sendiri. Nah, schedule-nya itu disebarkan ke direktorat-direktorat. Jadi kami di DCBC biasanya juga kena percikannya. Nah, itu kita harus bikin ordernya sesuai dengan permintaan dari Kementerian Keuangan seperti itu. Terus kemudian bisa juga tertulis biasanya dari direktorat lain di tempat saya. Biasanya dari direktorat teknis atau fasilitas tentang bikin ini dong, bikin itu dong, tapi tertulis pakai ND, pakai nota dinas atau surat tugas seperti itu. Terus kemudian secara lisan ini biasanya dari atasan atau teknis juga bisa, unit teknis juga bisa. Terus boleh next. Setelah itu yang kedua menyusun bahan. Nah, menyusun bahan ini yang paling penting sih, soalnya ini intinya dari proses bisnisnya tadi. Nah, yang pertama kita biasanya pakai Trello. Apa itu Trello? Jadi Trello itu kan Bea Cukai RI kan postingannya tiap hari. Nah, itu perlu supply bahan yang banyak banget. Jadi kita jadwalnya 2 foto, 1 grafis. Jadi sekarang ini foto, besok foto, besoknya lagi grafis seperti itu. Terus karena padatnya jadwal publikasi itu, maka kita perlu ide-ide yang fresh, ide yang baru, ide-ide yang berasal dari banyak kepala, nggak cuma dari 1-2. Di Trello ini merupakan aplikasi yang bisa kita satu grup itu bisa menuangkan idenya di sini, entah ide yang receh-receh atau ide yang cuma judul doang, atau ide yang udah dikembangin, ada gambar-gambarnya, atau ide yang bahkan udah ada storyboardnya kayak gitu. Kita masukin di sini aja. Ini ada timeline-nya. Yang paling kiri itu ide yang paling mentah banget. Yang kanannya lagi itu ide yang untuk post. Kanannya lagi itu ide yang udah terrealisasi. Jadi yang udah diupload seperti itu. Jadi kita arsipin sesuai dengan tanggal, terus kita update terus Trello-nya kayak gitu. Ini bisa buat kita bikin agenda dari publikasi juga kalau mau pakai Trello. Berguna banget pokoknya. Terus kemudian bikin materi. Nah, materi itu yang tadi si admin 2 itu bikin materi publikasinya. Nah, outputnya bentuknya itu storyboard biasanya. Terus kemudian eksekusi tentunya. Nah, boleh next. Kita bisa lihat bentuk dari materi biasanya. Nah, biasanya dikirimnya dalam bentuk teks kayak gini, tanpa yang bawah. Teks kayak gini dikasih ke ilustrator atau desainer grafis. Teksnya itu cuma ada beberapa kayak gini. Contohnya slide 2 grafis. Berarti slide kedua dari materi grafis. Itu sahabat BC pasti pada penasaran kemana perginya barang yang ditegah atau ditindak. Bahasa awamnya disita. Jadi mereka ngasih bahasa awamnya kayak gitu. Nggak pakai bahasa ditegah atau ditindak. Oleh Bea Cukai biar penasaran digeser ke kiri. Nah, itu visualnya mereka mengharapkan main peta umpet. Nah, ini saya sebagai ilustrator juga bingung main peta umpet apa gitu. Akhirnya saya kepikiran, kan sering lihat film juga, nonton meskipun film anak. Jadi saya sering pakai referensi film atau animasi gitu. Ini yang biasanya main petak umpet tuh biasanya setahu saya tuh film Masha and the Bear ya, yang dari Rusia. Jadi saya gambarkan pakai Masha and the Bear kayak gitu. Dan itu konsisten dari slide 1 sampai ke slide terakhir dari postingannya. Boleh next. Nah, ilustrasi.
Ini merupakan bagian dari saya dan teman-teman. Biasanya saya pakai ini sih. Kalau ada kayak materi yang tadi pakai diagram Venn ini, jadi kita dari sini saya usahakan untuk dapat irisannya. Nah, misalkan dapat deskripsi kayak tadi, saya biasanya saya interpretasikan ke dua hal, harus dapat dalam segi analogi dan emosi. Apa itu analogi? Analogi itu mengandaikan. Jadi kayak yang misalkan ini monopoli ini kalau bisa dilihat di post BCRI ini tentang ASEAN DGCE. Jadi kumpulan dari Direktorat Bea Cukai se-ASEAN kayak gitu. Jadi saya gambarkan jadi monopoli. Itu analogi itu sesuai dengan gamblang atau logis atau pikiran. Nah, itu selain itu ada yang emosi. Emosi ini bisa menimbulkan interpretasi tertentu dari audiensnya. Emosinya terpanggil kayak gitu. Nah, emosi ini bisa menimbulkan entah sedih, senang, susah atau nostalgia kayak gitu. Jadi saya dulu sering nonton Masya Enneber, jadi nostalgia kayak gitu rasanya. Nah, ini bisa kita dapat dari film, bisa dapat dari game, bisa dapat dari hal-hal yang kita tahu lah. Nah, yang paling baik itu yang tengahnya, yang irisan. Ini analoginya dapat, emosinya juga dapat. Nah, ini yang akan saya bahas. Ada anak kecil yang jatuh, nanti saya bahas di slide selanjutnya. Ini tentang program pemulihan ekonomi nasional. Boleh next ke. Nah, ini proses ilustrasinya. Next. Contohnya salah satu ya. Nah, visual. Ini contoh dari yang tadi. Misalkan slide 2, saat ekonomi Indonesia berusaha bergerak cepat, ini merupakan storyboard dari adminnya tadi, dari teknis sama humanis. Nah, mereka ngasihnya saat ekonomi Indonesia berusaha bergerak cepat, COVID-19 hadir sebagai batu sandungan. Nah, visualnya itu mereka ngomongnya Eko sama Nomi ini dia merupakan karakter. Jadi dalam kalau kita bisa lihat di Instagramnya BCRI, yang ekonomi Indonesia ini merupakan tokoh dari ceritanya. Dia boncengan naik sepeda, kemudian ada batunya tuh diibaratkan sebagai COVID-19 gitu. Kemudian terus sepedanya tuh kesandung kan. Nah, kemudian ekonominya, kemudian ada satu sih Indonesia tuh si kucing. Jadi ekonomi Indonesia kayak gitu, pas kena COVID tuh dia jatuh kayak gitu. Terus setelah ada program PEN, nah dari tadi kita bisa ada beberapa alternatif untuk bikin ilustrasi. Ilustrasi yang pertama kita bikin sendiri. Jadi yang dari tadi ekonomi dan Indonesia tadi langsung kita bikin aja tuh ilustrasinya, langsung kita gambarin sesuai dengan visualnya. Langsung kita buka Photoshop atau Procreate, langsung gambar sendiri. Nah, selain itu ada juga yang teknik selanjutnya, boleh next. Nah, kalau ini teknik ATM itu yang biasa kita pakai karena teknik ATM ini paling cepat sih, paling cepat banget untuk membuat ilustrasi. Karena nah ini ekonomi Indonesia yang program PEN tadi, kita boleh lihat dulu. Izin share konten ya, izin share screen. Bisa kita lihat di Instagramnya Bea Cukai RI. Bentar. Kita coba bahas yang postingan kali ini tentang pemulihan ekonomi nasional atau PEN.
Nah, ini kita gambarkan ekonomi Indonesia itu menjadi tokoh-tokoh tertentu. Nah, kita inspirasinya dari tokoh Nusa dan Rara. Nusa dan Rara kan dari bisa kita rubah-rubah sedikit bentuknya, kostumnya, terus ada juga kucingnya. Kenapa kok pakai Nusa dan Rara? Karena Nusa dan Rara itu kan dia tokoh anak kecil ya, tokoh anak kecil. Ekonomi Indonesia itu diibaratkan sebagai tokoh tadi. Kalau anak kecil kan biasanya kita pakai yang emosi tadi, emosi. Nah, anak kecil kan biasanya lagi belajar sepeda tuh. Kalau belajar sepeda biasanya jatuh kan. Nah, gitu terus meskipun jatuh, anak yang naik sepeda itu dia nggak lelah, nggak capek, nggak langsung nggak langsung menyerah gitu. Jadi dia tetap bangkit lagi untuk belajar sepeda lagi. Nah, ini kita gambarkan ekonomi Indonesia itu sebagai anak kecil yang jatuh main sepeda, kena COVID, kena batu COVID. Terus kemudian dia bangkit lagi untuk naik sepeda lagi kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di slide pertama. Nah, mereka lagi asik naik sepeda kayak gitu kan. Nah, kemudian ada batu COVID, batunya diibaratkan sebagai COVID kayak gitu. Terus kesandung, terus dia tentunya sepedanya rusak kan. Terus adiknya badannya ada yang terluka kayak gitu. Sesuai dengan ekonomi Indonesia yang sekarang lagi misalkan kayak lagi terpuruk kayak gitu digambarkannya. Nah, kemudian dia masuk menemukan PenGarage. PenGarage ini program yang dari Kementerian Keuangan, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, ini isinya ada banyak banget pemulihan ekonomi nasional ini. Ini pengenalannya dulu. Nah, ini dia habis jatuh, habis luka-luka tadi, terus sepedanya rusak, dia ketemu PenGarage, terus dia mampir ke situ. Akhirnya sepedanya dibenerin lagi, terus kemudian dia diobati kayak gitu. Ini sepedanya dibenerin lagi. Ibarat rusaknya sepeda karena jatuh, semua bisa diperbaiki. Nah, semua itu bisa diperbaiki, termasuk ekonomi Indonesia kayak gitu. Begitu pula negeri tercinta kita ini, pemerintah. Terus berupaya memberikan insentif fiskal. Jadi ada juga insentif fiskal dan prosedural kayak gitu. Kalau dari Kementerian Keuangan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi. Jadi harapannya akan rise up gitu. Nah, ini setelah dibenerin tadi, sepedanya tuh nggak cuma bener lagi gitu, tapi sepedanya itu jadi bagus gitu, jadi lebih sangar kayak gitu. Harapannya kayak gitu sih. Setelah adanya program PEN, ekonomi Indonesia jadi makin meroket kayak gitu istilahnya. Nah, ini nostalgia juga. Jadi kita kalau dulu lihat programnya Sibit ya, Sibit yang tahun 2000-an lah, kalau nggak salah di TVN. Nah, itu ada posternya kita miripin kayak gitu biar nostalgia aja sih. Kalau dulu kan mobil kan, jadi ini sepeda gitu ceritanya. Nah, ini kita bahasnya tentang insentif perpajakan. Nah, baru setelah banyak pembukaan tadi, kita menuju ke yang paling utama. Jadi ini utama dari infografisnya. Ini beberapa insentif yang berasal dari Kementerian Keuangan bisa kita jelaskan di sini. Nah, ini ilustrasinya si Eko dan Nominya lagi diobatin sama yang kucingnya tuh lagi diobatin juga. Jadi ekonomi Indonesia lagi proses untuk membaik seperti itu istilahnya. Nah, ini setelah dapat PenGarage, setelah sembuh, setelah sepedanya bagus lagi, malah dimodif sangar tadi. Ibaratnya ekonomi Indonesia bisa melaju cepat kayak gitu, bisa melaju. Ini kita kasih animasi gitu. Mereka lagi sepedaan lagi, mereka nggak
langsung putus asa cuma gara-gara pandemi kayak gitu. Jadi mereka maju ke depan lagi istilahnya. Nah, ini untuk captionnya. Bisa kita lihat lagi. Saya stop screen share. Lanjut ke izin, boleh lanjut ke materi. Nah, ini proses bikinnya biar cepet. Saya cari di YouTube gambarnya. Kebetulan udah ada Nusa dan Rara. Kemudian saya screenshot, terus saya bikin line art-nya kayak gitu. Setelah itu udah jadi ilustrasinya. Ya, line art-nya bisa sesuai style sendiri-sendiri sih. Tinggal dirubah-rubah. Oh ya, termasuk untuk hak cipta. Setelah kami baca-baca, untuk hak cipta sendiri, BTW boleh memakai desain Nusa dan Rara, atau istilahnya memakai yang sudah ada gitu ya, memakai Spiderman atau Superman, terserah. Asalkan kalau bukan untuk profit, asalkan untuk pemerintah gitu sih, tahu saya. Itu aturannya dari Haki seperti itu. Jadi boleh pakai Nusa dan Rara. Oh ya, sebelumnya biasanya kita izin dulu ke Instagramnya Nusa dan Rara, kita DM kayak gitu. Boleh next. Nah, ini teknik yang lain bisa kita ilustrasikan langsung seperti di brief. Kalau ini nggak searching di YouTube lagi sih, ini udah ada di briefnya. Saya izin share konten gitu. Saya coba buka file dari itunya, Procreate-nya. Kita cari dulu. Jadi ada beberapa tips untuk membuat ilustrasi. Kenapa pakai searching di YouTube tadi? Karena kami bikinnya H-1 ya. Jadi sekarang bikin, besoknya diupload, atau besoknya diupload, besoknya juga baru bikin kayak gitu. Jadi kita lebih nyari yang cepet gitu. Soalnya kan tiap hari juga posting, tiap hari harus update. Nah, sebentar. Nah, ini project yang tadi. Ini bisa dilihat project yang tadi. Saya jadikan satu seperti ini. Ini yang teknik pertama tadi, kita bisa ngeblat istilahnya. Bisa langsung cepet jadi gitu. Nah, ini kalau bisa dilihat lagi, take a little bit. Nah, ini di belakangnya ini bisa kita lihat merupakan screenshot dari YouTube-nya. Terus kemudian biasanya saya kasih line art sih, coba. Line art di sini ada beberapa brush yang bisa dipilih. Bisa inking atau sketching, terserah sih. Tergantung. Oh ya, line art juga bisa menentukan style tersendiri sih. Kalau saya biasanya pakai line art yang merah. Dan ini bisa memotong waktu yang cukup cepat, memangkas waktu. Tinggal di jadi kita bisa lebih akurat untuk menggambarnya, bisa lebih presisi kayak gitu. Bisa orang-orang bisa nggak kalau itu Nusa dan Rara.
Karena selain itu kita juga menjaring fanbase-nya mereka. Ini kan lebih cepat daripada bikin sendiri. Ini tadi kan saya kasih flash kan, itu biar beda aja sih. Jadi ininya dikasih kayak gini, flash. Jadi perpaduan antara dua hal yang berbeda seperti itu. Misalkan dia ada aksesorisnya, bisa ditambah-tambahin sedikit seperti itu. Kemudian bajunya tadi disesuaikan dengan flash. Warna juga warna merah. Ada sarung tangannya. Jadi bisa lebih cepat banget nih bikin. Nah, kucingnya pun juga bisa juga lebih cepat bikin. Cuma gini dong. Setelah itu kita warnain, kasih warna tertentu. Jadi ini. Dia juga kita kasih tekstur yang tadi biar lebih hidup. Ini teksturnya. Terus kita kasih ciri khas dari ilustrasi kita juga bisa. Kalau saya sih biasanya iseng-iseng aja nambahin ini. Kayak apa? Emoticon gitu. Terus sama hidungnya biasanya saya merah-merahin. Di kucingnya tadi saya ganti warnanya. Hitam jadi putih. Terus ini saya kasih kacamata, dikasih kacamata. Kan ini awalnya belum ada kacamatanya. Ini tadi saya kasih kacamata gitu, biar lebih menarik aja. Selain itu ada yang teknik langsung gambar sendiri kan. Nah, gambar sendiri itu sesuai briefnya tadi. Bisa kita lihat di briefnya tadi. Nih, ekonomi, boncengan, pakai helm, naik sepeda gitu kan. Kemudian ada batu yang berbentuk COVID. Itu menyandung. Tanpa harus nyari referensi, bisa juga kita langsung bikin. Langsung bikin sesuai dengan yang di briefnya. Kayak gitu. Kita bikin bawahnya dulu. Opacity-nya kecilin. Kan ada ekonomi, Malaysia. Kita gambar dulu ya si Eko. Kita bisa view-nya yang 3/4 dari belakang. Kan dia lagi pakai kacamata. Dia bisa lagi kesakitan kayak gitu. Ini dia pakai helmnya gitu. Terus kita kasih matanya. Kita bikin rahangnya. Biasanya kan ada ekspresi kesakitan kayak gitu ya. Agak nganga dikit. Kasih hidungnya. Ini nggak terlalu akurat sih soalnya saya nggak bisa nggak mengcapture Nusa dan Rara nggak terlalu merhatiin mereka gimana kayak gitu. Tapi ini bisa jadi alternatif tersendiri untuk bikin ilustrasi. Tinggal kasih kacamata ya kan,
Si kacamata taruh di kupingnya. Bikin tangannya. Dia ceritanya lagi jatuh, tersungkur kayak gitu. Kan tadi si admin menekankan untuk megangin lutut, lututnya terluka kayak gitu. Soalnya akibat jatuh. Ini pegangin aja udah, taruh tangan kayak gini kan. 2, 3, 4, 5 gitu. Biasanya saya kelebihan jarinya sih, jadi 6 kayak gitu. Tinggal ngasih. Ini sketch kasar ya, jadi nanti setelah ini bisa didetailin sendiri. Nah, ini ada luka-lukanya pasien. Dia lagi nangis. Ya. Jadi kan kesepakatnya kan pakai flash, jadi ini ada kayak listriknya gitu. Ini bolong atau gimana? Ini kasihan dia sih. Ini agak lebih berantakan gitu. Fono egonya udah jadi. Habis itu yang Mami sama Nisha. Oh ya, jangan lupa bikin sepeda. Sepedanya tapi jatuh berserakan kayak gitu. Ini bikin kucingnya dulu aja. Bikin kucingnya dia lagi terkapar gitu akibat karena jatuh. Gimana sih bikin kucing? Karena jatuh di XX ini gitu juga boleh. Di tangannya dia. Biasanya sketch kayak gini saya storyin dulu ke admin yang bikin storyboard. Takutnya kalau mereka nggak sesuai sama penggambaran saya kayak gitu. Saya store dulu, tapi kadang saya ajar aja sih, langsung mewarnain gitu kalau waktunya mepet. Jadi mereka juga nggak enak kalau ada revisi gitu. Kucingnya gendut. Terus di sini ada sepedanya stangnya copot. Rodanya copot, rodanya nekuk. Pokoknya berantakan gitu. Nah ini kita bisa kasih batu COVID-nya tadi. Si raranya di sini. Dia lagi pegangin lutut juga kan. Soalnya tadi instruksinya lagi pegangin lutut gitu. Bikin aja sesuai brief, soalnya udah kesepakatan bersama gitu sih. Dia tadi pakai hijab, tapi pakai helm, pakai kacamata. Ini bisa dikecilin dikit proporsinya. Proporsi dari si raranya. Bentar. Soalnya kan dia jauh dari jadi akibat COVID ini tertabrak
Mereka bisa mencar-mencar kayak gitu. Bahkan sepedanya jadi berantakan kayak gitu. Nah, ini bisa dikasih jalannya. Nah, jangan lupa, ini kan udah semua, Eko udah Nesya, udah sepeda, udah. Bisa, jangan lupa menyisakan sedikit space. Nah, space ini kita sisain buat desainer grafis. Nah, si desainer grafisnya buat mereka naruh penjelasan. Karena yang slide ini tadi agak banyak, misalkan kita bisa ngasihnya agak banyak juga. Pokoknya jangan sampai misahin si desain grafisnya juga. Bisa mereka mungkin ngasih kayak gini, kayak gitu. Setelah itu saya store ke sketch-nya, baru saya detailin kayak gitu. Kalau di sini bisa bikin palet gitu sih, kayak paletnya bisa dilihat. Paletnya bisa bermacam-macam ya. Ini saya pakai yang ini, paletnya pilih aja. Baru didetailin. Bikin objeknya. Warnanya terlalu kuning. Pihin dikit. Oke. Detailin. Tangannya juga bisa didetailin. Bisa langsung di fill. Jadi saya ngewarnainnya per bagian dulu. Kalau bagiannya kulit juga kulit dulu kayak gitu dan sebagainya. Terus ini ada dengkul ya. Dengkulnya kan warnanya sama kayak ini. Warnanya sama kayak ini. Jadi bisa diganti untuk warna yang lebih gelap kayak gitu. Oke. Mungkin segitu dulu. Ini ada beberapa dari yang udah diwarnain gitu istilahnya. Ini. Oke. Saya izin stop screen sharing ya. Oke, kita lanjut. Nah ini tadi yang nostalgic, tim Myrat itu maksudnya. Boleh next, Kak? Izin. Oke. Selain itu kita harus juga bisa mikir out of the box ya. Kalau si adminnya tadi buntu, nggak ada ide kayak gitu, kita bisa ngide sendiri tuh untuk yang hal-hal tertentu aja sih. Kayak gini. Boleh next? Kak izin, di sini lagi azan. Boleh di pause sebentar dulu? Izin ya teman-teman. Oke, karena lagi azan, kita bisa istirahat dulu sebentar ya, teman-teman.
Izin Mas, azannya udah selesai. Izin boleh dilanjut lagi? Baik Kak, boleh dilanjutkan. Oke, siap. Suara saya kedengar jelas ya? Atau kecil? Aman-aman, kedengeran kok Kak. Oke, siap. Lanjut ya. Setelah ilustrasinya jadi, tadi biasanya saya share ke desainer grafis, kemudian dia bikin layoutnya seperti itu. Dia menata dari gambar yang sudah saya bikin tadi menjadi suatu tatanan atau komposisi yang gampang dibaca, terus gampang diterima informasinya kayak gitu. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa diambil. Yang pertama, kombinasikan objek, teks, dan background. Nah, biasanya saya ngirimnya objek dulu. Terus kemudian dia butuh apa? Biasanya dia butuh background atau objek. Dia baru, karena kita lagi WFH semua, dia biasanya lewat grup WA sih. Oh, kurang ini, kurang itu, kayak gitu. Kemudian saya bikinin background-nya. Terus dia juga ngasih tahu tata letaknya di mana, gitu. Kiri bawah, kanan bawah. Dengan kiri bawah atau kanan bawah itu udah tahu, soalnya layoutnya dari kami udah fix. Kalau di Instagram tuh 4:5 kayak gitu, 4:5. Nanti bisa menyesuaikan juga dengan yang lain. Ini dia butuh background, kemudian saya buatkan, saya kasih shading juga. Itu saya kirim dalam bentuk yang terpisah ya. Jadi dia bisa merubah posisinya dengan gampang kayak gitu. Kemudian dia menambahkan teks, dia milih fontnya sendiri kayak gitu, sesuai dengan propernya kayak gitu. Boleh next. Setelah itu beri ruang juga. Ini yang udah disampaikan tadi. Jadi jadi ilustrator biasanya saya juga ngalah juga ke desain grafis. Saya ngasih ruang ke dia untuk bereksperimen, nggak cuma saya doang. Nah, ini contohnya yang tadi kan yang saya ilustrasiin dalam bentuk yang view yang berbeda, angle yang berbeda kayak gitu. Nah, yang kali ini saya kosongin atasnya agak banyak dikit, soalnya teksnya banyak, kemungkinan infografis masuk iya, kemungkinan nambah teks pun iya kayak gitu. Jadi perlu ruang kosong gitu di atasnya. Biasanya saya share dalam bentuk PNG sih, jadi dia bisa atur-atur sendiri lah kayak gitu. Boleh next kan? Selain beri ruang, font sih, font ini kalau dari kami di Bea Cukai sesuai kesepakatan biasanya kami pakai font itu Lato. Nah, Lato ini udah agar harmonis gitu, agar konsisten dari awal sampai akhir. Untuk yang font yang infografis kami sepakatnya pakai Lato. Lato itu ada banyak ya, ada Lato Thin, semi bold, black, ada yang semi juga ada yang italic juga, ada yang tebel sampai tipis, pokoknya lengkap lah. Itulah kenapa alasnya pakai Lato. Selain itu ada beberapa font yang bisa dipakai juga buat alternatif kayak Avenir, kayak Montserrat dan teman-temannya kayak gitu. Yang sans serif lah gitu. Biasanya kami pakai untuk infografis. Nah, setelah itu ada juga yang font untuk call out atau balon. Jadi kalau kita bikin komik itu biasanya ada balon di kanan, atas, kiri, bawah atau dan sebagainya, itu kita pakai fontnya butuh misi karena itu kesepakatan aja sih. Boleh menentukan sendiri kalau misalkan ingin konsisten seperti itu. Boleh next Kak. Setelah font, kita bisa memaksimalkan fitur Instagram. Boleh next sekali. Nah kita kebetulan fokusnya di Instagram dulu ya, karena awal-awal COVID kemarin IG kita tuh masih berantakan banget, masih nggak terpola lah kayak gitu. Feeds-nya masih berantakan, kadang post foto, kadang post infografis, pokoknya yang ada di post gitu, pokoknya yang dibikin desainer grafis
di post kayak gitu, nggak di filter dulu, nggak bikin feeds yang bagus dulu gitu. Di bentuk feeds itu ada bermacam-macam, ada yang checkerboard, ada yang vertical line, ada yang banyak lah pokoknya. Bisa dicari sendiri, saya lupa sebenarnya. Nah itu kemudian kita menyeragamkan. Nah untuk yang infografis sendiri kita pakai clear space, warnanya berbeda-beda. Yang ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah, kayak gitu. Dan itu pengulangan, kodenya pun sama dari sekarang sampai nanti, kodenya sama gitu. Nah kali ini kita memaksimalkan fitur Instagram. Kenapa? Karena setiap orderan, setiap agenda setting, setiap orderan secara tertulis maupun lisan itu mesti banyak banget informasi yang harus dimasukkan ke dalam project yang kita buat. Kayak misalkan pemulihan ekonomi nasional itu di drop, kalau menu drop down tuh banyak banget habis pemulihan ekonomi nasional, ada insentif fiskal, insentif prosedural kayak gitu. Terus bawahnya lagi ada kayak insentif perpajakan, terus ada NLA, ada dan lain sebagainya yang harus dimasukkan. Jadi kita pakai, karena Instagram kan bisa di swipe ke kiri. Nah, ini kita bisa memasukkan beberapa informasinya ke dalam perhalaman kayak gitu yang udah digambarkan di slide. Kita juga bisa bikin story, nggak cuma data doang. Kayak gini yang ekonomi dan Indonesia. Itu kita pakai irisan antara emosi dan analogi yang tadi. Nah, itu yang memaksimalkan fitur slide. Terus kemudian yang tadi yang di awal covernya itu kita pakai clear space sama single message. Itu bakal teratur sampai ke depannya. Terus fitur Instagram yang lain itu fitur yang full screen, yang paling gede, resolusi paling gede yang bisa di-upload di Instagram yaitu 4:5. Jadi kita bisa lebih memasukkan banyak informasi ke dalam halamannya itu pakai 4:5. Itu menurut kami ya. Kalau ada juga bisa diambil dari sisi lain, dari sisi estetis. Atau mungkin pengen beda sendiri pakai square atau yang 16:9 pun juga ada. Boleh next, Kak. Nah, kemudian bisa memaksimalkan fitur Instagram yang kemudian kita bisa mix foto sama video. Itu boleh di play videonya, izin. Ini ada video. Ini animasinya. Nah, ini yang ekonomi Indonesia tadi setelah jatuh terpuruk karena COVID, dia melaju lesat lagi pakai sepeda. Terus yang kanan itu boleh di play. Itu K9 sih. Ini Hari Anti Korupsi Nasional. Jadi ini postnya tentang K9 gitu sih. Jadi kita bisa mix and match foto sama video, jadi untuk hasilnya maksimal. Boleh next. Selain itu ada selain itu ada juga kita bisa maksimalkan fitur like. Kan ada like, terus komen, share, sama yang paling kanan itu simpan kalau nggak salah. Nah, itu di slide yang terakhir biasanya kita masukkan, kalau berisi informasi kita masukkan ini kayak signature, ciri khas aja sih kayaknya. Yuk like, comment, and share kayak gitu. Tapi udah biasa juga sih. Bisa dibuat dalam bentuk yang lain juga. Boleh next, Kak. Nah, Instagram tuh bisa lebih dari 10 slide. Bisa. Jawabannya bisa. Tapi pakai story sih biasanya. Jadi pada suatu hal dapat orderan yang dari atasan itu dapat orderannya banyak banget. Contohnya yang kali ini filosofi cukai. Kami dapat briefnya itu sekitar berlembar-lembar, puluhan kayak gitu. Dari itu kita rangkum lagi, udah rangkuman paling teringkas ya itu, tapi masih tetap banyak. Akhirnya kita pakai pilihan lain, yaitu kita bikin post di Instagram, satu post doang, tapi isinya notifikasi atau pengumuman untuk melihat
story kita pada jam-jam tertentu kayak di sini Instastory pilihan. Ini kita kasih reminder ke follower kita kalau nanti sore misalkan, yuk kepoin IG kita di story tentang filosofi cukai seperti itu. Nah, ini di sini bisa lebih dari 10 slide tentunya. Kan story kan bisa sampai titik-titik tuh kayak sampai nggak tahu sih batasnya berapa, pokoknya sampai banyak banget kalau story. Jadi kita bisa mengotak-atiknya pakai fitur yang kali ini. Boleh next? Nah, kemudian biasanya setelah sebelum upload, yang saya bilang tadi, ada kurator. Nah, kurator ini tugasnya dia mengkurasi yang telah kami bikin, dari mulai tim admin sampai tim desain grafis dan ilustrasi. Mereka mengkurasi konten yang ada di dalamnya. Jadi misalkan mereka mengetahui hal yang sensitif atau bahkan tipe dari ejaan atau EYD juga mereka bisa merevisi sampai ke situ. Mereka juga sampai bisa bilang kalau ini nggak sesuai, nggak relate kayak gitu. Jadi pilihan selanjutnya adalah antara revisi atau upload seperti itu. Atau bahkan bisa ganti ke konten yang lain. Jadi mereka sebagai QC, QC itu sebagai quality control dari mereka punya standar-standar tersendiri untuk diupload di sosmed kita masing-masing seperti itu. Di sosmed Bea Cukai RI maksudnya. Kayak gitu. Boleh next, Kak. Oh, ini sedikit tambahan juga dari tim admin. Ada tips nulis caption, kan tadi udah dikurasi, habis itu tim admin sebelumnya kan bikin storyboard. Nah, mereka juga dituntut untuk bikin caption. Nah, captionnya ini ada beberapa tipsnya. Nah, ini admin teknis dan humanis, mereka harus berkolaborasi biar captionnya itu bagus kayak gitu. Terus kemudian ada urutannya, itu menarik, khusus, umum, terus info tambahan, terus call to action. Nah, call to action itu yang tadi, yang yuk like dan share, terus simpan kayak gitu. Terus biasanya call to action yang di caption mengarahnya itu ke komen. Yuk komen di bawah atau yuk share ke siapa kayak gitu. Terus kemudian hashtag itu penting banget. Di kami ada namanya konten pilar. Nah, konten pilar itu berisi beberapa hashtag yang sesuai dengan tusi DJBC. Kalau di Bea Cukai itu ada tugas dan fungsi, misalkan mengawasi kayak gitu. Tugas fungsi DJBC kan ada 4. Nah, itu dirangkum menjadi hashtagnya itu. Misalkan tentang pengawasan, kayak penindakan gitu, kita bikinnya bukan hashtag penindakan gitu, enggak, tapi hashtag jaga Indonesia kita kayak gitu. Terus misalkan tentang sejarah gitu, kita bikin hashtag di cerita kayak gitu. Terus kemudian tips yang terakhir, cek lagi. Boleh next? Itu sih sedikit tips. Terus kemudian upload atau revisi tentunya. Terus boleh next? Yang terakhir, hal yang boleh atau yang nggak boleh dilakukan saat kita membuat konten visual untuk instansi ya, terutama karena saya tahunya instansi di tempat saya ini teruntuk desain grafis sama ilustrasi sih. Boleh next? Ilustrator maksudnya. Nah, ini saya bagi 2, yaitu hal yang boleh yang tidak boleh ketika proses, sama hal yang boleh dan tidak boleh ketika hasil. Yang pertama yang proses dulu ya. Yang pertama yang harus dilakukan atau boleh dilakukan itu yang pertama harus referensi. Nah, kita sebagai desainer grafis sama ilustrator tahu kan kalau dunia itu berkembang terus gitu, jadi nggak gitu-gitu doang terus berkembang. Kayak misalkan contoh animasi kayak gitu, dulu kan awalnya dari frame by frame, gambar per frame, terus kemudian ada yang 2D yang pakai animate, terus kemudian ada yang 3D dan sebagainya. Itu kan berkembang terus, kita harus referensi aja sih, harus mau belajar, nggak menutup diri kayak gitu. Sering-sering aja, simpelnya sering-sering aja buka
Behance atau Pinterest atau Instagram juga ada akun-akun yang ngasih tips atau berisi artwork yang keren. Itu banyak banget referensinya. Terus kemudian jangan malu untuk ATM ya. ATM itu analisis tiru dan amati tiru dan lupa. Ya ATM tuh. Pokoknya kalau ada artwork yang bagus, kalian coba bikin sesuai kayak itu, kayak artworknya. Gak usah malu untuk dikira duplikasi atau tiru-tiru gitu. Anggap aja itu sebagai belajar gitu. Soalnya dengan belajar maka kita ilmunya akan semakin bertambah seperti itu. Kemudian harus fast respon ya. Soalnya ini kerjaannya tuh H-1 kayak gitu. Sekarang bikin terus besok diupload, harus fast respon, terus nggak boleh hilang-hilangan kayak gitu. Harus selalu inline sama teman-temannya. Terus kemudian siap sedia juga. Kalau misalkan sekarang kan lagi weekend panjang, tapi di rumah juga tetap ngerjain kayak gitu. Pokoknya siap-siap aja sih kayak gitu. Terus teamwork. Ingat juga kita nggak kerja sendirian. Terus kalau ada brief dari tim admin, udah kerjain aja sesuai yang mereka inginin. Karena kan udah sepakat dari awal kalau kerjanya tim kayak gitu. Kecuali kalau kita kerjanya sendiri itu ya bebas aja kayak gitu. Ini saling ngerti aja tim yang lain. Yang lain lagi semangat, kita lagi malas-malasan gitu, ya nggak boleh. Terus cari mood booster sih. Itu penting banget sih soalnya dengan kerjaan yang intens banget yang tiap hari, nggak ada salahnya buat nyari mood booster istilahnya. Kalau misalkan kalian suka ngopi, ya ngopi aja terus sambil ngerjain. Terus kalian suka main game, sebelum ngerjain main game dulu juga nggak apa-apa gitu. Terus kemudian yang nggak boleh tuh yang ya basic sih kayak malas, baper. Kalau malas tuh memang kayaknya nggak boleh gitu. Terus kemudian yang baper tuh terutama berhubungan dengan orang yang di bidang kurator tadi. Jadi dia kadang ngomong, oh ini nggak relate, ini jelek atau mengandung konten ini itu gitu. Ya udah berarti kita bikin lagi kayak gitu. Misalkan saya ngutipnya dari film ya. Film yang kemarin Emily in Paris. Misalnya saya mau bikin itu, terus merekanya ternyata dalam kurasinya dia tahu, dia nonton juga Emily in Paris. Kalau di dalamnya tuh ada adegan yang 18 plus kayak gitu. Terus mereka, oh janganlah ini, terus akhirnya ganti konten kayak gitu. Meskipun udah buat lah ya. Jadi jangan baper kayak gitu. Boleh next kan? Salah satu contoh aja sih. Terus untuk hasil ya, yang pertama storytelling. Jadi kenapa ya pakai multiple terus banyak 10 slide kayak gitu, lebih dari 10 bahkan. Itu tujuannya adalah storytelling. Jadi kita berusaha untuk membuat suatu cerita yang sampai bahkan anak kecil pun paham tentang ilmu tentang peraturan bea cukai kayak gitu. Kan biasanya anak kecil kan suka lihat buku cerita kan. Jadi basicnya ke situ sih. Lebih ke storytelling kayak gitu. Nggak langsung kita ngasih informasi tentang cara registrasi email misalkan. Nggak, tapi kita bikin jalan cerita dulu. Terus kemudian memaksimalkan hasil. Mikir aja kalau bikin konten itu bakal kalau udah ke-upload ya nggak dihapus lagi kayak gitu. Jadi kita harus bikinnya maksimal. Apalagi kalau yang temennya lagi semangat kayak gitu. Kalau kitanya lagi malas-malasan kan juga nggak fair kan. Jadi maksimalin aja. Yang terbaik lah kayak gitu. Terus yang kemudian hajar pakai ide itu maksudnya yang tadi kayak yang tim admin atau yang bikin storyboardnya itu lagi nggak tahu mau bikin apa, terus dia ngasihnya mentahan doang, ya udah akhirnya tak bikin sesuai ide yang ada aja sih. Soalnya kan besok mau upload atau nanti mau upload kayak gitu. Terus yang sesuai brief ini penting banget, soalnya tadi karena teamwork kayak gitu. Terus yang downs-nya tuh yang bahasa robot, admin sih. Tadi kan ada admin humanis kan, jadi mereka lebih membahasakan biar lebih mudah dicerna kayak gitu. Terus teks berjibun nggak boleh juga sih, soalnya
bakal susah dibaca sama bingung mau menyerap informasinya. Jadi tadi kita bikin beberapa slide itu untuk memisahkan paragraf yang panjang banget kayak gitu. Terus yang idealis, ini yang downsnya. Idealis ini nggak boleh karena kita kan kerjanya sebagai tim, jadi mengurangin dikit-dikit lah idealisnya. Jadi saya tadi kan di awal ngasih tahu kalau saya aktif juga di sosmed pribadi. Nah itu sosmed pribadi itu sebagai ibaratnya itu sebagai bahtera kayak gitu. Jadi sebagai ilustrator saya bagi 3 bahtera atau kapal yang besar. Dua sorry. 2 tuh yang pertama yang sosmed di kantor, saya ngurangin banget idealisnya di situ. Ngalah gitu istilahnya. Terus kemudian itu kan saya kan sebagai kalah terus itu kan. Terus normalnya sebagai manusia kan kadang pengen menang gitu juga kan. Nah itu saya luapin idealisme saya biasanya pakai sosmed pribadi. Nah di situ pure nggak ada brief sama sekali. Jadi lebih ke pribadi kayak gitu. Jadi idealisnya tinggi banget kalau yang di sosmed pribadi. Kalau yang di sosmed kantor, yang kerjaan itu idealisnya agak dikurangin kayak gitu. Boleh next? Udah selesai ya? Oh iya udah selesai. Oh iya, pengumuman dikit nih buat teman-teman yang ikut, yang lagi dalam room, boleh dicatat atau di screenshot aja. Btw dari panitia, tadi saya diinfoin ada challenge, nanti bakal ada hadiah menarik katanya, hadiah menarik. Nah ini syaratnya gampang banget, itu bikin ilustrasi. Di sini yang suka gambar atau yang suka coret-coret, bebas mau nyoret apa aja sih sebenarnya. Soalnya nggak ada patokan tertentu terkait sesuatu yang di bidang seni itu nggak usah terlalu membatasi karena ini juga weekend juga. Jadi kami ada challenge untuk bikin ilustrasi, temanya bebas tanpa brief. Soalnya kan lagi weekend kan, nggak enak juga. Kecuali kalau lagi hari Senin gitu kayaknya pakai brief sih. Terus kalian kalau udah bikin ilustrasinya, bebas sih mau bikin apa, coret-coret juga nggak apa-apa. Bebas bikinnya, upload di Instagram kalian, di feeds ya tentunya. Terus kalian habis upload, add image, terus kemudian boleh 1 slide, 2 slide, 3 slide bebas terserah. Boleh animasi atau gambar terserah. Terus kalian jangan lupa kasih captionnya, deskripsi ilustrasinya. Jadi ilustrasi kalian itu tentang apa gitu, menceritakan apa. Terus cerita-cerita aja bebas lah. Pokoknya sampai caption kalian mentok gitu terserah juga nggak apa-apa. Atau captionnya pendek pun juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa tag Instagramnya di himamenq, _ pknstan, terus art.fm.pknstan, sama tadi disuruh panitia sih. Nyuruh tag IG saya juga. Iya juga boleh gitu. Di caption juga nggak apa-apa. Terus kemudian jangan lupa judul ya, terus kemudian deskripsi sama artwork dari kalian, bebas pokoknya bikinnya. Oh ya, hashtag yang terakhir itu kelas Kominfo himamenq, jangan lupa pakai hashtagnya. Batasnya nanti jam 23.59 nanti malam sih. Iya mas ya, nanti malam. Untuk deadline-nya jadi hari Selasa aja Kak, jam 23.59. Iya. Oh maaf ya, deadline-nya hari Selasa. Biar bisa mengeluarkan ide-idenya lebih bagus Kak, lebih lama. Oh berarti Senin udah nggak ada break berarti. Oh enggak jadi. Temanya bebas, serah dari teman-teman sendiri. Pokoknya sesuka kalian lah, yang menggambarkan kalian banget. Pemenang akan mendapatkan hadiah menarik. Oke, mungkin itu pengumuman dari panitia ya, Mas. Terima kasih buat teman-teman yang telah bersedia mengisi weekendnya dengan Zoom. Harusnya kan nyantai-nyantai kayak gitu, Mas, buat teman-teman.
waktunya. Terus makasih buat panitia waktunya. Tetap jaga kesehatan, rajin olahraga, terus makasih. Maaf kalau banyak salah waktu penyampaiannya atau suara saya kurang jelas. Mohon maaf. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. berikutnya, monggo Mas, silakan. Siap. Terima kasih kembali Kak atas penyampaian materinya. Sangat bermanfaat banget nih buat kita yang baru belajar desain dan ilustrasi. Dan tadi juga waktu penyampaian ada beberapa poin yang saya suka nih, atau penting lah untuk diketahui banyak orang. Kalau dalam dunia desain dan ilustrasi itu bukan hanya masalah itu aja, tapi ada unsur bahasa yang diperlukan di dalamnya. Jadi kita nggak boleh terlalu kaku nih dalam menyampaikan desain dan ilustrasi kita. Dan juga tadi ada satu poin terkait dengan ATM nih, di mana kalau kita melakukan ATM atau memodifikasi ide orang lain, kita juga perlu adanya izin, nggak boleh asal nyomot doang. Jadi kayak kita harus ada etikanya juga nih, meskipun ATM kita nih atau amati, tiru dan modifikasi ini bermanfaat untuk banyak orang, tetap harus ada izinnya sebagai bentuk etika kita. Begitu aja. Dan sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Buat peserta yang ingin bertanya, boleh langsung menuliskan keyword tanya di kolom chat dan menyalakan mikrofon setelah dipersilakan. Teman-teman dipersilakan bertanya. Oke, silakan Fani menghidupkan mikrofonnya. Saya ingin bertanya, kalau misalnya tadi kan ada yang masalah kayak kalau mau pakai foto orang harus izin dulu ya. Sejauh mana sih kita boleh tracing tapi nggak kena copyright? Makasih. Izin Kak, boleh diulangi, maaf. Saya mau nanya nih Mas, kan saya juga udah beberapa kali buat ilustrasi dan di-post di Twitter ya. Dan di komunitas Twitter ini banyak yang kena kayak copyright gitu karena nge-tracing. Terus ada juga yang bilang itu bukan tracing, itu cuma amati, tiru, dan modifikasi. Sejauh mana kita bisa memodifikasi karya tersebut tapi nggak kena copyright? Terima kasih. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Izin langsung dijawab atau diakumulasi dulu? Mau dijawab langsung juga boleh Kak, silakan. Boleh. Izin menjawab ya teman-teman. Jadi sejauh mana kita memodifikasinya ya. Jadi sesuai yang saya pelajari sih kalau di aturannya di HAKI, kekayaan intelektual tuh boleh ATM atau amati tiru modifikasi itu atas dasar non-profit sih, setahu saya. Atau pemerintah tuh boleh pakai teknik itu gitu. Nah, kalau untuk pribadi sejauh mana boleh modifikasi itu tergantung, kalau saya sih tergantung objeknya ya. Jadi tergantung objeknya, terus tergantung penggunaannya juga. Kalau kita pakai untuk komersil, jadi kurang etis kayak gitu sepertinya. Harus pakai izin dulu, mungkin malah ada copyright-nya atau ada berlangganannya seperti itu biasanya. Terus intinya izin dulu aja sih kalau mau modifikasi yang masih terlalu mirip kayak gitu. Mending dimodifikasinya yang berbeda sekalian kayak gitu. Seperti yang tadi kayak nambah-nambahin kayak yang tadi yang Nusa dan Rara kita bikin yang ada flashnya gitu. Jadi orang-orang nggak terlalu ngeh kalau itu Nusa dan Rara. Tapi meskipun gitu di komen ada yang ngeh juga sih kayak itu Nusa dan Rara ya, kok ada kucingnya juga kayak gitu. Jadi kayak gitu. Bagaimana Kak? Izin. Bagaimana? Apakah sudah jelas?
Oke, makasih atas pertanyaannya. Nah, jadi kalau saya disimpulin, kita lihat lagi nih kegunaan teknik ATM kita untuk apa? Apakah non-profit atau profit, gitu Kak ya? Ya. Oke, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kalau aku boleh bertanya nggak Kak? Boleh Mas. Nah, kalau di sini kan mungkin nggak semuanya nih ada gear-nya atau alatnya untuk melakukan desain ilustrasi di apa namanya, di media kayak kakak tadi tuh iPad tuh. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak sih saran-saran nih buat kita di pengguna Android? Mungkin kakak tahu apa sih aplikasi yang bisa digunakan buat kita yang pengguna Android atau hanya di laptop lah yang ringan gitu kan? Izin menjawab Mas ya. Jadi gear-nya sih, kalau gear itu sebenarnya nggak terlalu penting ya, tapi penting juga, tapi tergantung kitanya yang memaksimalkan gear-nya tersebut sih. Tapi ada beberapa saran untuk, saya dulu juga, saya pengguna Android juga, terus saya dulu awalnya pakai itu. Biasanya kalau di laptop bisa pakai Photoshop atau Pen tuh aplikasinya. Terus pakai, saya dulu masih pakai mouse itu, gambar-gambarnya. Terus kemudian setelah makin ke sini pakai drawing pad, itu bisa dicari di marketplace drawing pad tablet yang bentuknya tablet itu, dikonekin ke laptop, terus kemudian kita bisa gambar-gambar kayak gitu. Ada pennya juga. Terus apa ya? Kalau di Android atau di HP ada yang namanya Adobe Draw ya. Adobe Draw itu bisa pakai tangan pun bisa, terus pakai apa namanya, stylus itu juga bisa beli online juga gitu. Terus apalagi ya, kalau yang tergantung kenyamanan masing-masing sebenarnya gearnya itu. Oh, kebetulan ini iPad-nya dari kantor ada, difasilitasi juga, jadi semuanya pakai ini gitu, Illustrator di tempat saya kebetulan. Yang penting dimaksimalin aja apa yang ada gitu. Siap, makasih Kak. Nah, itu catat ya teman-teman. Tadi dia bilang Adobe Draw di HP. Aku pakai sih juga itu, cuma jarang karena tadi tuh aku melakukan yang don't-nya itu. Aku males. Teman-teman jangan malas ya. Harus semangat kalau ingin jadi kayak kakaknya nih, harus rajin-rajin latihan. Untuk teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin akan dibuka satu pertanyaan lagi, mengingat keterbatasan waktu. Oke, silakan Anindita Ayu, silakan bertanya. Dan membuka mic-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mau tanya, kan tadi Kak Hafiz salah satu media untuk bikin ilustrasi kan ada Adobe Illustrator ya. Nah, kalau di Adobe Illustrator itu brush yang direkomendasikan untuk bikin ilustrasi itu brush yang gimana, Kak? Terus terus gimana caranya Kak Hafiz ini bisa nemu style gambar sendiri sampai yang konsisten gitu? Makasih, Kak. Oke. Makasih pertanyaannya, izin menjawab ya Kak. Yang pertama tadi Adobe Illustrator ya, brush yang dipakai apa gitu. Jadi Adobe Illustrator itu, izin menjawab ya, kalau Adobe Illustrator itu setahu saya vektor sih, vektor. Base-nya vektor. Kalau yang pixel itu yang Photoshop ya kalau nggak salah. Izin menjawab, kalau yang Illustrator, kalau kita pakai brush, setahu saya malah jadi berat gitu Kak. Soalnya kan filenya vektor kan, terus
banyak gitu berasnya. Jadi kalau penggunaan brush bisa juga di Illustrator. Pakai brush yang bawaan pun juga udah cukup kayaknya. Tapi lebih ke apa? Berat sih ke laptop biasanya. Malah kalau yang brush tuh biasanya kalau boleh saran yang pakainya yang di Photoshop gitu. Jadi kalau Adobe tuh pakai dua kali semua itu ya. Adobe Illustrator sama Photoshop. Jadi kalau digital painting maksudnya memaksimalkan brush banget itu pakai Photoshop sih. Di sana ada banyak banget brushnya, bisa download, bisa beli. Biasanya kalau artis-artis yang di IG itu biasanya mereka ngembangin sendiri brushnya terus sama mereka dijual kayak gitu. Kita bisa belajar juga dari brushnya gitu. Mirip kayak mereka. Mereka pun juga seneng kayak gitu kayaknya. Kayaknya nggak terlalu itu deh. Saya kan itu termasuknya fan art gitu. Seneng juga mereka. Terus kemudian oh ya ada satu alternatif lagi yang all in one ya. Ada yang namanya Affinity Designer. Affinity Designer itu bisa vektor, bisa pixel juga. Jadi Adobe Photoshop sama Illustrator tuh include jadi satu aplikasi kayak gitu. Bisa berperan jadi dua-duanya. Di situ brushnya juga lengkap banget. Brush bawaan pun udah lengkap. Terus kemudian itu yang buat yang pertama tadi ya. Terus yang kedua gimana cara nemu style sama biar konsisten ya. Nemu style. Kalau saran sih izin itu coba aja dulu. Misalkan habis bikin terus nggak usah mikir panjang-panjang, udah kalau misalkan simpan aja buat portofolio atau kalau diupload aja terus suka hati lah pokoknya. Terus pokoknya dicoba aja dulu. Terus kalau udah nggak usah terlalu insecure, oh ini jelek nggak ya stylenya. Pokoknya coba dulu, misalkan udah nyoba seminggu atau sebulan terus habis itu ini kok tiba-tiba hatinya berubah kayak gitu, kayak mau nyoba style lain, itu pun nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya. Itu berarti kita istilahnya kalau seni lukis tuh kita belajar dari awal dulu kan. Yang awal tuh biasanya realis dulu, abis itu sampai ke atas sampai ke abstrak, surrealis kayak gitu. Ya anggap aja belajar hal yang baru. Kalau udah nemu nyaman, terus kok bikinnya cepet, gampang, nggak terlalu effort banyak, terus stylenya cocok, ya udah pakai aja sampai seterusnya. Yang penting konsisten, nanti orang-orang juga nggak kok kalau itu, oh itu bikinannya si ini, si itu, kayak gitu. Itu aja sih. Bagaimana Kak? Oke, makasih atas pertanyaannya. Siap, terima kasih Kak. Berarti kunci utama itulah jangan malas dan konsisten. Gitu Kak ya. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong nih, karena keterbatasan waktu, sesi Q&A kali ini mungkin kita bisa cukupkan dulu ya. Buat kalian yang masih ingin bertanya atau masih ada unek-unek nih dalam pikiran kalian tentang desain dan ilustrasi, mungkin bisa langsung follow kakaknya di Instagram @hafiz_mr. Nanti kalian bisa tanya langsung nih secara personal, boleh nggak Kak? Boleh sih, santai-santai. Nah, itu kakak udah ngizinin, jadi jangan malu-malu ya, oke? Dan sekedar mengingatkan lagi, kalau nanti akan ada challenge kan, dan bagi yang menang, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik dari kami. Jadi jangan lupa untuk ikut challenge-nya ya. Jadi challenge-nya itu, aku ingatkan lagi, mungkin ada yang kelupaan tadi, itu tuh membuat ilustrasi dengan tema bebas, tanpa brief, atau kayak tanpa batas gitu, sekreasi kalian lah pokoknya, dan diupload di Instagram kalian, di feeds dengan tag Instagram @himamanq_pknstan, @art.fm.pknstan, dan @hafiz_mr, dengan caption, judul, deskripsi ilustrasi, dan jangan lupa hashtag-nya yang penting, kelas Kominfo Himamanq. Untuk acara terakhir kita akan masuk ke sesi foto bersama, jadi peserta dimohon untuk menghidupkan kameranya, dan saya ingin menekan lagi untuk menggunakan nama lengkap kalau bisa,
karena akan diabsensi manual oleh panitia. Jadi nggak ada G-form-an, kalian bakalan dicek satu-satu. Jadi nggak ada yang namanya curang, hanya mengisi G-form tanpa ikut kelas Kominfo kali ini. Oke, teman-teman. Silakan hidupkan kameranya, kita akan melakukan foto bersama. Panitia sudah siap? Aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup ya, segitu aja dulu. Karena acara sudah selesai, untuk narasumber dan peserta, saya persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Dan terima kasih atas kesediaannya bergabung di acara kali ini. Sampai jumpa di kelas Kominfo selanjutnya, siapa tahu yang ikut ya, di kelas fotografi dan videografi. Sampai jumpa. Silakan meninggalkan ruang Zoom. Izin live Mas ya. Oke, silakan Kak. Terima Oke, kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.